kalau kita lihat mungkin tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ASI di hari-hari pertama kehidupannya. Kenapa? Mungkin karena kondisinya yang tidak stabil, atau kemampuan menyusunya yang belum bagus, atau memang kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan dia belum bisa mendapatkan ASI. Cara menyusui yang benar, bagaimana cara jika si ibunya akan bekerja atau meninggalkan bayinya, bagaimana cara memompa ASI yang baik. Di rawatan, nah, ibu-ibu itu akan didukung oleh petugas kesehatannya ya selama rawatan, sehingga si ibu sangat percaya diri untuk bisa menyusui. Nyambut Dies Natalis Una nih ya, yang ke-68. Jadi kita mau memberikan kado buat Unan dengan menghadirkan layanan baru, yaitu klinik laktasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat sehat Rumah Sakit Unan dimanapun berada. Perkenalkan, saya Rani yang hari ini akan memandu acara ya Bincang Sehat kita. Nah, untuk tema kali ini kita akan mengusung tema pada Pekan ASI Dunia, dimana juga dalam rangka Dies Natalis Unan yang ke-68. Nah, tema pada Pekan ASI Dunia kali ini adalah Closing the Gap, Breastfeeding Support for All. Nah, pada Bincang Sehat kali ini, saya tidak sendiri tentunya. Nah, saya akan ditemani oleh seorang dokter spesialis anak di Rumah Sakit Unan. Nah, beliau adalah Dr. Anggia Perdana Harmen, spesialis anak konsultan. Nah, beliau merupakan konsultan NICU atau intensifnya bayi-bayi baru lahir ya, atau kita kenal dengan NICU. Nah, baik, untuk persingkat waktu kita sapa saja beliau. Oke, selamat siang Dokter Anggi, apa kabar? Selamat siang Rani. Baik, Alhamdulillah, ya kali ini kita bersama Dokter Anggi ya. Nah, gini dok, sekarang kita kan masuk ke Pekan ASI Dunia. Nah, itu temanya adalah Closing the Gap atau Breastfeeding Support for All. Nah, ini bagaimana maksudnya itu tema yang sekarang ini? Boleh nggak dokter jelaskan sedikit tentang bagaimana sih tema sekarang berhubungan untuk kampanye atau promosi untuk dukungan menyusui ini? Ya, seperti kita ketahui ya Ran ya, tahun ini itu kita mengasung tema Closing the Gap, Breastfeeding Support for All. Artinya bagaimana kita memperkecil kesenjangan dalam hak menyusui ini. Jadi bagaimana kita mendukung si ibu-ibu yang menyusui ini agar bisa mendapatkan hak yang sama dalam menyusui bayinya. Begitu juga terhadap bayinya, bagaimana si bayi ini bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan ASI minimal sampai 6 bulan pertama kehidupannya. Nah, jadi sebenarnya kita mengharapkan semua yang terlibat dalam proses menyusui memberikan dukungan kepada si ibu agar si ibu ini mempunyai kesempatan yang cukup dan hak yang sama untuk menyusui bayinya. Gitu. Berarti sangat besar ya dok ya peran kita untuk bisa mensupport atau mendukung si ibu menyusui untuk tetap memberikan hak bayinya ya, hingga bayinya juga mendapatkan hak untuk tetap disusui. Nah, apalagi tenaga kesehatan. Nah, menyangkut temanya tadi nih dok, kan cukup unik ya sekarang ya, karena menjangkau apapun kondisi ibu atau apapun kondisi bayi. Nah, kita tahu bahwa tidak semua bayi bisa lahir normal saat lahir kan ya. Nah, mungkin ada juga bayi yang tiba-tiba harus masuk ke ruang perawatan seperti perinatologi atau NICU yang membutuhkan bantuan alat-alat bantu nafas seperti itu. Nah, menurut dokter seberapa besar sih peran ASI ini untuk bisa memberikan manfaatnya kepada bayi selama dalam masa perawatan ini dok? Ya, benar sekali Rani. Jadi bayi-bayi yang mungkin tidak beruntung bisa langsung IMD, langsung menyusui kepada ibunya, itu mungkin kalau kita lihat
mungkin tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ASI di hari-hari pertama kehidupannya. Kenapa? Mungkin karena kondisinya yang tidak stabil, atau kemampuan menyusunya yang belum bagus, atau memang kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan dia belum bisa mendapatkan ASI. Nah, setelah bayi-bayi ini stabil, kita mengharapkan supaya si bayi ini mendapatkan nutrisi yang terbaik. Bagaimana si bayi ini mendapatkan ASI dari ibunya? Kenapa? Karena memang ternyata bayi-bayi yang mendapatkan ASI, walaupun bayi itu dirawat dengan kondisi yang berat, cenderung bayi ini mengalami perbaikan atau progres yang lebih cepat dibandingkan bayi-bayi yang tidak mendapatkan ASI. Nah, karena itu memang kita selama dirawatan berusaha untuk mensupport si ibu ini supaya tetap memberikan ASI walaupun si bayinya belum bisa menyusu langsung kepada ibunya. Jadi dengan memompa ASINya mungkin, atau melalui ASI donor mungkin ya, itu akan membantu sekali buat si bayi dalam pemulihan selama masa kritisnya. Luar biasa. Jadi sangat banyak ya dok manfaatnya ya dok, dan ini memang terlihat ya dok ya bagaimana perbedaan bayi yang memang mendapatkan ASI dari ibunya selama rawatan dengan bayi yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ASI. Betul, akan pulih lebih lama. Nah dok, tapi kalau di ruang rawatan tentu si ibu tidak gampang akses untuk bertemu dengan bayinya, untuk menyusui langsung, apalagi dengan kondisi bayinya yang mungkin sedang memasang alat bantuan nafas seperti itu. Nah, bagaimana sih peran tenaga kesehatan yang dilakukan gitu supaya si ibu maksimal memberikan ASI-nya kepada si bayinya gitu? Ya, jadi sebenarnya untuk bayi-bayi yang dirawat ini kita memang mensupport sekali si ibunya. Kalau bisa nih si ibunya setelah ibunya pulih dari perawatan setelah melahirkan, si ibu ini datang, bisa memegang bayinya, bisa melihat bayinya, sehingga muncul perasaan naluri si ibu bahwa si ibu ini memang wajib memberikan ASI. Begitu juga jika si ibu ini mungkin belum bisa datang ke ruang rawatan bayinya, biasanya kita akan mensupport si bapak untuk bisa membantu si ibunya memompa ASI di rumah. Nanti mungkin bapak bisa mengantarkan ASINya ke ruang rawatan. Nah, selain itu juga ibu-ibu ini biasanya dengan melihat bayi, dengan memegang bayinya, dia akan mulai tersentuh. Nah, biasanya akan muncul perasaan, dan perasaan itu akan meningkatkan hormon yang dapat meningkatkan produksi ASI itu sendiri. Nah, dengan melihat, memegang bayinya, kita berharap supaya si ibu ini bisa memproduksi ASI lebih banyak untuk bayinya. Nah, kalau kita di rawatan Ran, itu biasanya kita menyediakan ruangan untuk memompa ASI untuk ibu-ibu yang punya bayi di ruang rawatan. Ada ruang rawatan khusus, kemudian ada ruang rawatan yang bisa digunakan untuk KNC sekalian bayinya. Jadi bisa mendukung si ibu ini untuk mensukseskan menyusui bayinya. Oke, luar biasa. Berarti sangat besar ya dok ya peran kita sebagai tenaga kesehatan untuk memberi ruang. Nah, ini betul yang pentingnya, memberi ruang si ibu untuk bisa memenuhi haknya ya. Nah, tadi juga saya tertarik juga memang penyediaan fasilitas ya dok ya, fasilitas seperti ruang menyusui. Karena mungkin sedikit tentang, kembali lagi ke tema tadi ya, ke tema pekan ASI dunia sekarang, bahwa si ibu haknya itu memang harus diberikan sehingga dia tidak merasa terintimidasi dimanapun dia menyusui. Jadi dia akan merasa senang atau bahagia, sehingga seperti tadi kata dokter bahwa ASINya bisa banyak. Tambah lagi tadi ada dukungan ayah. Nah, saya suka sekali nih dok dengan dukungan ayah, karena memang peran ayah sangat besar ya dok ya untuk kesuksesan dari menyusui ini. Luar biasa. Ini selama rawatan ya dok ya. Nah,
setelah bayinya kembali pulang ke rumah, kembali berkumpul bersama keluarganya. Nah, kira-kira apa nih dok tips yang bisa dilakukan ibu-ibu menyusui di rumah untuk bisa menjaga bayinya? Kita tahu bahwa si bayinya waktu dirawatan mungkin rentan terhadap infeksi. Nah, tapi dengan proteksi dari ASI, ya si bayi akan pulih lebih cepat. Nah, sampai di rumah nih, apa sih Bu? Apa sih tugasnya Bu dokter sehingga si ibu ini bisa menjaga si bayinya sehingga pertumbuhannya tetap optimal? Ya, pastinya sebelum kita pulangkan si ibu dan si bayi ini, kita mengajari dulu nih, kita edukasi si ibunya bagaimana cara menyusui yang benar, bagaimana cara jika si ibunya akan bekerja atau meninggalkan bayinya, bagaimana cara memompa ASI yang baik, bagaimana penyimpanannya, bagaimana cara mencairkan atau menyediakan ASI kembali. Kemudian kita ajari nih si ibu apa saja yang harus dipantau oleh ibu selama memberikan ASI kepada bayinya. Nah, kalau untuk bayi-bayi yang pulang kemudian bisa langsung menyusu kepada ibunya atau kita kenal DBF ya, Ran ya, itu mungkin nggak terlalu banyak yang harus dipantau. Kenapa? Karena si bayi sendiri punya kemampuan untuk menentukan sendiri kemampuannya seperti apa menyusu gitu ya. Nah, saat dia sudah kenyang, sudah puas, dia akan berhenti. Nah, si ibu harus memperhatikan bagaimana buang air besarnya, apakah jumlahnya cukup, kemudian bagaimana buang air kecilnya, apakah frekuensinya cukup, bagaimana pertambahan berat badannya selama di rumah, dan bagaimana perkembangannya. Nah, untuk bayi-bayi yang mungkin tidak beruntung bisa langsung menyusu ke ibunya, kita tetap mengajari ke ibu berapa jumlah kebutuhan ASI untuk si bayinya. Jadi si ibu sudah bisa menentukan, oh iya, untuk mencapai target pertumbuhan yang diinginkan, si ibu harus menyediakan ASI berapa banyak untuk si bayinya. Nah, begitu. Nah, mungkin di rumah nanti si ibu juga harus didukung oleh anggota keluarga lain nih, terutama si ayah, kemudian saudara-saudaranya, misalnya tantenya, pamannya, neneknya, kakeknya, semuanya tentu harus memberikan dukungan kepada si ibu. Nah, kadang-kadang kita melihat ya Ran ya, masih banyak animo-animo yang kita temukan di masyarakat yang sebenarnya itu mengganggu dalam proses menyusui. Nah, jadi animo itu harus kita rubah agar proses menyusui tadi berjalan dengan lancar. Dan si ibu, apa nih dok? Misalnya nih, kalau si ibu lagi menyusui nggak boleh banyak makan cabai, nggak boleh keluar rumah misalnya ya, atau kalau bayinya menangis terus-menerus nih, biasanya nih ASINya kurang, harus kita masuk formula. Nah, ini juga sering kita temukan. Nah, jadi animo yang seperti itu harus kita kurangi agar keberhasilan menyusui kita tetap dapat kita tingkatkan. Nah, gunanya apa? Tentu untuk mencapai generasi emas untuk masa mendatang. Oke, luar biasa. Berarti memang ya dok ya, kalau pada saat dirawatan, nah ibu-ibu itu akan didukung oleh petugas kesehatannya ya selama rawatan, sehingga si ibu sangat percaya diri untuk bisa menyusui. Nah, dengan saat udah di rumah nih, nah ibu harus didukung oleh lingkungan sekitar ya dok ya. Iya. Sama apalagi sama keluarga terdekat. Nih biasanya paling cerewet nih nenek nih. Iya. Biasanya paling cerewet. Si ibu merasa, aduh, ngikutin siapa ini gitu kan ya. Makanya kita mungkin perlu juga ya dok, sebelum pulang kita juga mengedukasi keluarga sampai di rumah ya gitu ya dok ya. Nah, nggak ada denger dok, karena ini kan ASI dunia sudah berjalan nih. Nah, kira-kira Rumah Sakit Unan nih punya acara apa gitu dok yang bisa mendukung ini kampanye menyusui ini selanjutnya nih? Iya. Aduh, saya kasih bocoran nggak ya? Sebelumnya tunggu dulu dok, kita minum dulu nih. Oh iya, produk dari Rumah Sakit Unan nih dok. Iya. Ini yang biasa Rani beli itu ya. Ini produk UMKM-nya Rumah Sakit Unan. Silakan minum dok. Segar ya Ran? Ya, kopi ya. Silahkan dilanjutkan.
Jadi sampai mana tadi kan? Sampai acara kita nih. Jadi, aduh, saya ngasih bocoran nih jadinya. Memang sih kita itu minggu depan akan ada rencana untuk mengadakan simposium untuk tenaga kesehatan terutama nih, dan juga untuk masyarakat awam sebenarnya. Berhubung kita dalam pekan ASI dunia, kemudian juga dalam rangka menyambut Dies Natalis UNA nih ya, yang ke-68. Jadi kita mau memberikan kado buat UNAN dengan menghadirkan layanan baru, yaitu klinik laktasi. Jadi di Kamis depan Ran, kita akan launching klinik laktasi kita. Nah, gitu. Mudah-mudahan nih ibu-ibu di rumah bisa mendengar ya, sahabat sehat. Nanti jika ada kendala selama menyusui, boleh datang ke klinik laktasi di Rumah Sakit Unang. Luar biasa. Akhirnya ini sobat sehat punya, kalau ibu-ibu menyusui ini punya wadah yang pada atau punya ruang pengaduan sih. Jadi punya ruang konseling khusus buat membantu nanti ibu-ibu yang menyusui yang memiliki masalah atau tantangan. Ya, jadi kalau seandainya nanti di rumah mendapatkan tantangan menyusui, segera cari bantuan. Nah, terutama di Rumah Sakit Unan nih. Nanti akan launching nih lah. Klinik laktasi Rumah Sakit Unan. Tentunya nanti akan dibantu oleh tim-tim yang luar biasa di sini. Ya, memang kita udah banyak konselornya nih Ran. Udah konselor laktasi punya, ada juga IDCLC, konsultan. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan dengan adanya klinik laktasi ini bisa membantu masyarakat, khususnya nih Ran di Kota Padang ya, yang lebih dekat ya ke Rumah Sakit Unan, atau jika ada di luar Kota Padang, terutama yang mempunyai masalah dalam menyusui atau ingin curhat nih dengan konselornya, boleh kita fasilitasi. Silakan datang ke klinik laktasinya di Rumah Sakit Unan. Luar biasa. Oke, Dokter Anggi, dengan tema WBW yang sekarang nih ya Dokter Anggi ya, kira-kira apa sih harapan Dokter Anggi ke depannya untuk ke depannya? Kita sangat mengharapkan sekali dengan adanya tema di tahun ini, yaitu Closing the Gap. Artinya semoga di tahun-tahun mendatang semua kesenjangan dalam hak menyusui baik bagi si ibu maupun si bayi akan hilang, minimal berkurang. Dan kita mengharapkan sekali dukungan baik dari ayah, dari nenek, kakek, ataupun dari anggota keluarga yang lain, atau dari termasuk nih Ran, dari teman-teman sekitar, atau rekan-rekan kerja, terutama bisa mendukung si ibu yang menyusui agar berhasil menyusui bayinya sampai 2 tahun minimal. Mungkin demikian Rani. Oke, Dokter Anggi, luar biasa sekali ya topik kita pada siang hari ini atau siang menjelang sore ini. Luar biasa. Terima kasih banyak Dokter Anggi. Sama-sama dengan semua saran-sarannya ini. Oke, sobat sehat semua, silahkan jangan lupa kunjungi Rumah Sakit Unan. Nanti bisa lihat di sosial medianya, di Instagramnya, YouTube. Di YouTube jangan lupa subscribe ya. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.